Salam alaikum bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS, kali ini akan membahas sebuah tema. Temanya judulnya begini ya. Apa bedanya kerajaan Allah dengan kerajaan surga? Ayo ya. Apa Pak Pendeta bedanya kerajaan Allah dengan kerajaan surga? Ya, hampir semua orang tidak tahu ya, apa sih kerajaan Allah? Terus apa bedanya dengan kerajaan surga? Sebab di Alkitab menulis tentang kerajaan Allah, juga menulis tentang kerajaan surga. Ya, tentu saja kerajaan Allah bisa juga disebut kerajaan surga ya. Tetapi secara spesifik sebenarnya begini, perhatikan baik-baik ya. Kalau kerajaan Allah ini bicara tentang kuasa dan tempat. Kuasa dan tempat itu kerajaan Allah. Kalau kerajaan surga itu bicara tentang pemerintahan Kristus dan Allah. Nah, ini dia saudara-saudara ya. Serunya di sini, saya ulang. Kerajaan Allah itu bicara tentang tempat dan kuasa. Kalau kerajaan surga itu bicara tentang pemerintahan Kristus dan Allah. Ya tentu kerajaan Allah ya pemerintahan Kristus dan Allah. Tapi saya ingin menjelaskan tentang dua hal yang berbeda ini. Kalau kerajaan Allah itu tentang tempat dan tentang kuasa. Kalau kerajaan surga itu tentang pemerintahan Kristus dan Allah. Mari kita bedah satu-satu. Kerajaan Allah ya. Yang pertama kan bicara tempat dan kuasa. Sekarang yang bicara tentang kuasa. Lukas 11 ayat 20, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Itu kan kuasa ya. Dengan kuasa. Kita bicara tentang kuasa itu kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus ya. Bisa juga ini tapi tentang kuasa ya. Sebab kerajaan bukanlah soal makanan dan minum, tapi tentang kuasa ya. Soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Lukas 17 ayat 21, kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 10 ayat 9, kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan Yesus Yesus begini. Jadi kerajaan Allah itu adalah Roh Kudus ya, kuasa. Ya. Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus, lalu jika kamu mengampuni dosa orang maka dosanya diampuni. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu bicara kuasa. Jadi sekali lagi kerajaan Allah bicara tentang kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Sekarang bicara tentang tempat ya toh. Tadi kan kuasa dan tempat. Kalau kerajaan Allah itu kuasa dan tempat ya. Lukas 18 ayat 16, biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Ini bicara tempat, yaitu kerajaan 1000 tahun ya. Kerajaan 1000 tahun yang empunya adalah anak-anak kecil karena habis peristiwa Armageddon ya. Saya sudah sering menjelaskan tentang hal ini. Jadi kerajaan Allah yang anak-anak kecil yang empunya kerajaan Allah. Beda dengan kamu bertobat seperti anak kecil supaya kamu masuk kerajaan surga. Gitu ya, beda ya. Bertobat seperti anak kecil dengan anak-anak kecil yang empunya kerajaan Allah. Jadi definisi kedua kerajaan Allah adalah kerajaan 1000 tahun. Bicara tempat ini ya. Ketika Lukas 13 ayat 28 dan 29, Abraham, Ishak, Yakub akan masuk di dalam kerajaan Allah. Ini juga bicara tempat, yaitu Yerusalem baru. Ya. Kemudian definisi keempat, kerajaan Allah itu bicara tentang pengangkatan atau kedatangan kerajaan Allah ya, di dalam Lukas 17 ayat 30 sampai 36 yang disebut pengangkatan orang percaya naik ke awan. Jadi bicara tempat. Ya, naik ke awan tuh. Nah, itu kerajaan Allah juga. Itu bicara kerajaan Allah ya. Lukas 17 ayat 30 sampai 36 judulnya kedatangan kerajaan Allah. Enggak taunya maksudnya anak domba
menyebut kita di dalam rapture pengangkatan orang percaya seperti halnya 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, Matius 16 ayat 27, Matius 24 ayat 30 dan lain sebagainya ya. Jadi saya ulang sepintas, kerajaan Allah bicara tentang tempat dan kuasa. Kuasa itu apa? Roh Kudus. Tempat itu apa? Kerajaan 1000 tahun, kemudian Yerusalem baru dan awan, di awan ya. Tempatnya di awan-awan gitu ya. Kedatangan anak manusia. Oke. Itu kerajaan Allah. Bagaimana dengan kerajaan surga? Kerajaan surga artinya pemerintahan Kristus dan Allah ya. Kerajaan Kristus dan Allah di dalam Efesus 5 ayat 5 di situ ditulis kerajaan Kristus dan Allah. Loh, kok Kristus dan Allah dua dong? Itu kalau pemahaman Allah itu pribadi. Allah itu roh, mau ditulis Kristus dan Allah tetap saja satu. Karena Kristus itu roh, roh Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 9, Allah juga roh, Allah itu roh di dalam Yohanes 4 ayat 24. Kalau roh sama roh itu satu roh di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan 13, Efesus 4 ayat 4. Jadi kerajaan surga adalah berbicara tentang pemerintahan Kristus dan Allah. Sama dengan Wahyu 11 ayat 15, pemerintahan dipegang oleh Tuhan dan Dia yang diurapinya, artinya anak domba. Maupun Wahyu 22 ayat 3 ya, yang di Yerusalem baru adalah Allah dan anak domba. Dua kan ya Pak, kan ada kata dan. Ya iya, kalau Anda masih memahami Allah itu pribadi ya dua. Allah itu roh, tidak pernah pribadi ya. Jadi Kristus dan Allah itu satu. Ya, Allah dan anak domba itu satu, anak domba itu Kristus ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga artinya pemerintahan Kristus dan Allah. Ayo. Kenapa tidak? Karena kamu tidak mengakui Yesus itu Kristus dan Allah. Ya, Anda yang teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, kamu mengakui Yesus itu Allah atau bukan? Galatia 5 ayat 5. Kristus dan Allah. Enggak, Pak. Kami mengakui Yesus Kristus Tuhan doang, tapi Allahnya tetap Bapa. Makanya kamu tidak layak masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan surga di dalam. Jadi kamu tidak layak masuk di dalam pemerintahan Kristus dan Allah karena kamu menolak Kristus, yaitu Kristus Allah, gitu. Ayo, siapa yang teriak-teriak Tuhan Tuhan tapi menolak Yesus Allah, siapa? Ya, orang-orang Tritunggal, orang-orang Oneness, orang-orang Pentakos Oneness, gitu. Apalagi apa itu? Ya, mereka segala istilah itulah Allah hakikat, Allah manifestasi, Allah pribadi. Dia menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, sehingga menolak ya kerajaan Kristus dan Allah. Kalian tidak masuk di dalam pemerintahan Kristus dan Allah, tidak masuk kerajaan surga. Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya pemerintahan Allah, pemerintahan Kristus sudah dekat. Kan 3,5 tahun doang. Habis Yesus ngomong begini, nggak lama kemudian mati disalib, lalu terjadilah pemerintahan Kristus dan Allah di surga di dalam Wahyu 11 ayat 15. Ya, sampai ke situ linknya ya. Iya. Kok Pak Hadi ngerti ya Pak ya? Yesus disalib, terus bangkit, nggak lama kemudian naik ke surga. Tergenapi dong, kerajaan surga sudah dekat. Betul, karena Yesus di surga memegang pemerintahan. Wahyu 11 ayat 15. Di situ baru ada malaikat, serafim dan kerub. Lalu ada anak domba. Anak domba ya Yesus juga. Maka pemerintahan dipegang oleh Tuhan dan Dia yang diurapinya anak domba. Beda nanti dengan ayat 17 ya. Wahyu 11 ayat 17. Di situ sudah ada 24 tua-tua.
Matius 18 ayat 3 dan 4, bertobatlah ya seperti anak kecil. Tuh beda ya, bertobat seperti anak kecil dengan ayat Alkitab yang mengatakan anak kecil yang empunya kerajaan Allah, itu artinya kerajaan 1000 tahun. Tapi bertobat seperti anak kecil biar bisa masuk kerajaan surga, artinya pemerintahan Kristus dan Allah. Merendahkan diri seperti anak kecil, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga, di dalam pemerintahan Kristus dan Allah. Siapa yang miskin di hadapan Allah empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar dari ahli Taurat dan orang Farisi, tidak akan masuk di dalam kerajaan surga, di dalam pemerintahan Kristus Allah. Efesus 5 ayat 5. Kerajaan surga itu artinya kerajaan Kristus dan Allah. Jadi clear? Saya ulang sebentar, kerajaan surga artinya pemerintahan kerajaan Kristus dan Allah. Jadi Anda harus mengakui Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, di sini pemerintahan Kristus dan Allah. Kristus itu roh, ya. Roh Kristus, Roma 8 ayat 9. Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Kalau roh ketemu roh tidak mungkin dua. Jadi Kristus dan Allah tidak mungkin dua roh. Ya, itu pasti satu roh ya. 1 Korintus 12 ayat 3 dan ayat 13, Efesus 4 ayat 4, satu roh. Itu kerajaan surga adalah pemerintahan Kristus dan Allah. Sementara kalau kerajaan Allah bicara tentang kuasa dan tempat. Very clear ya, yang begini nggak akan Anda dapatkan di pendeta-pendeta di luar sana. Tidak akan pernah ada yang bisa bahas seperti ini. Kok bisa Pak ATD ya? Karena pikiran dibuka oleh Yesus yang empunya firman ya. Lukas 24 ayat 45, Yesus membuka pikiran mereka mengerti kitab suci ya. Kalau Anda tidak dibuka pikiranmu mengerti kitab suci, nggak akan bisa. Jauh amat ya Pak linknya ya. Aduh, ini semua link yang Pak HTD sebutkan ini semua ayat Alkitab ya, benar ya. Itu automatically ya, kita tuh linknya langsung ke sana gitu ya. Siapa sangka Pak ya, kerajaan surga itu kok tiba-tiba menemukan kata-kata kerajaan Kristus dan Allah di dalam Efesus 5 ayat 5. Lah iya. Jadi kerajaan surga itu berbicara tentang pemerintahan Kristus dan Allah. Betul. Sedangkan kerajaan Allah bicara tentang kuasa Roh Kudus dan tempat, yaitu kerajaan 1000 tahun di Yerusalem, di bumi lama, kemudian Yerusalem baru ya, di bumi baru, dan rapture di awan ya. Ikut sekolah Alkitab supaya mengerti di atas rata-rata hal seperti ini ya. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kita menyelenggarakan sekolah Alkitab secara online ya, supaya paham ya. Ya, Bapak Ibu Saudara baru dengar toh. Oh, kerajaan surga itu artinya kuasa dan lokasi atau tempat. Sedangkan kerajaan Allah adalah pemerintahan Kristus dan Allah. Malah baru dengar Pak, pemerintahan Kristus dan Allah. Ya. Itu ternyata Kristus itu ya Allah itu, betul ya. Satu Pak, tidak dua, satu. Kalau roh itu selalu satu. Efesus 5 ayat 5. Iya, ada ayatnya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta MPS. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.